Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Epi Nupita. Jadi seperti biasa, kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India lagi yang berjudul Dear Zindagi tahun 2016. Dear Zindagi yang artinya teruntuk kehidupan adalah sebuah film 2016 yang disutradarai dan dirilis oleh Gauri Shinde. Film ini diproduksi oleh Gauri Khan, Karan Johar, dan Gauri Shinde, masing-masing di bawah Red Chillies Entertainment, Dharma Johar, dan Hope Production. Film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Alia Bhatt sebagai pemeran utamanya, serta rilis pada tanggal 25 November 2016 dengan durasi 150 menit dan tentunya berbahasa Hindi. Gimana, penasaran dengan videonya? Sebelum videonya mulai, silahkan kalian like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali oleh seorang sinematografi bernama Kaira. Nah, nampak si Kaira ini sangat totalitas banget dengan pekerjaannya. Serta di sana juga ada produsernya yang bernama Raghu Pendra, terus kita panggil aja Raghu ya. Dan teman kerjanya yang lumayan dekat dengannya bernama Fatima. Raghu dan Kaira ini punya hubungan yang cukup dekat, bahkan mereka pernah tidur bersama. Nah, di sana Kaira berkata pada Raghu tuh kalau dia ingin sekali membuat film. Ya karena sama ini dia tuh belum pernah ngebuat film gitu, cuman iklan-iklan aja. Jangankan film ya, kalau dia ngebuat iklan itu beneran disukai banyak produser gitu, karena memang Kiara ini punya keahlian yang dibilang sangat luar biasa di bidang tersebut. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Terus si Kaira dapat telepon dari seseorang, ternyata itu adalah pacar Kaira, dan Kaira ternyata sudah selingkuh dari pacarnya. Scene pun berpindah ke malam berikutnya. Nah, di sana tuh si Kaira dinner sama pacarnya, dan ternyata pacarnya nih si pemilik restoran ini. Mungkin karena jenuh ataupun bosan, ataupun karena dia tidak cocok dengan pacarnya. Saat itu juga tuh si Kaira mutusin pacarnya dan gak mau lagi sama pacarnya itu, dan lebih memilih sama si Raghu. Padahal tuh hubungan dia dan Raghu tuh belum ke serius gitu, belum ke jenjang pacar gitu loh. Terus di malam itu juga tuh dia ngaku kalau dia tuh udah pernah tidur sama Raghu pas dia ngerjain proyek iklan itu. I slept with Raghavendra. I'm sorry. Scene berpindah saat mereka bekerja. Nah, di situ ada juga Fatima yang bilang kalau dia tuh hamil. Terus si Kaira dan Raghu tuh dapat proyek film di Amerika. Nah, saat itu juga Kaira beneran seneng banget karena dia tuh dapat triple kabar baik sekaligus di saat itu. Mereka tuh langsung pergilah ke bar. Terus si Raghu tuh memberitahu si Kaira kalau tim produksi memerlukan satu orang untuk ke sana mengurusi naskah, dan kayaknya sih memang harus Raghu yang pergi karena memang bagian naskah tuh Raghu yang paling handal gitu. Kalau bagian sinematografi tuh si Kaira. Terpaksalah si Raghu tuh pergi ke Amerika. Tapi yang jadi masalah di sini ternyata tuh mantan Raghu yang merupakan seorang aktris juga, dia tuh terlibat juga di dalam film itu. Nah, itu tuh ngebuat si Kaira kayak insecure lah gitu ya. Dan saat di bar itu sebelum Raghu berangkat tuh, karena besoknya Raghu mau pergi ke Amerika, nah dia tuh bilang ke Kaira kalau si Raghu nih pengen ngajakin Kaira dengan serius gitu, ke hubungan yang lebih serius lah. Ya namanya juga perempuannya, si Kaira antara bimbang ataupun bingung karena ngelihat si Raghu tuh bakalan ketemu sama mantan pacarnya di Amerika, serta dia malu juga buat mengatakan ya misalnya. Dan terus dia juga gak ngasih kepastian ke Raghu saat Raghu ingin ke Amerika. Nah, si Kaira tuh cuma bilang serah lu dah kalau lu mau pergi, gitu aja sih katanya. Ya si Kaira ini juga salah ya, kalau kayak gini kan si Raghu itu gak tahu gimana kepastiannya. New York जाके अपनी ex girlfriend से मिलने वाला है, so then just shut up.
Scene berpindah saat si Kaira belanja di Indomaret. Nah, di sana dia ketemu sama selai yang bermerek Ragu. Awalnya dia tuh gak mau beli, tapi akhirnya dia beli juga tuh selai, yang artinya si Kaira ini menyukai Ragu. Nah, berharaplah dia sama si Ragu. Tapi tuh beberapa hari kemudian saat Ragu di Amerika, dia tuh sama sekali gak ngabarin si Kaira. Nelpon ke, SMS ke, apa kek, sama sekali nggak ada. Terus Fatimah tuh datang nemuin Kaira dan mengatakan sebuah kabar buruk. Kabar buruk itu adalah si Ragu udah tunangan semenjak seminggu yang lalu. Dia pergi ke Amerika Serikat. Dan tunangannya siapa? Mantan pacarnya Ragu yang artis itu. Bayangin. Dan saat itu juga tuh si Kaira dapat kabar kalau pemilik apartemennya itu cuma nyewain buat yang udah nikah atau berpasangan. Sedangkan untuk cewek single seperti Kaira gak boleh. Dan ternyata di hari itu Kaira mendapatkan 2 atau double kabar buruk sekaligus. Terus marahlah si Kaira tuh, pergilah dia ke Indomaret ngelihat selai itu karena dia geram dengan si Ragu. Terus dibantingnya lah selai-selai itu. Habis itu semakin stres lah si Kaira. Terus waktu tidurnya juga makin berantakan. Setelah kejadian itu berlangsung, dia pun seperti membodo amatkan dengan keadaan. Habis dia kemas-kemaskan barangnya di apartemennya itu, langsunglah dia pergi ke rumah orang tuanya. Awalnya sih dia mau pindah langsung ke rumah orang tuanya, mau tinggal, tapi karena di rumah orang tuanya itu ada paman, ada bibi, ada emaknya, ada bapaknya yang selalu mendesak dia untuk segera menikah. Gak tahan dengan kata-kata orang tuanya dan paman bibinya, gak jadi deh dia tinggal di situ. Terus dia tinggal di rumah temannya yang bernama Jackie. Nah, si Jackie ini juga bekerja di dunia perfilman. Terus beberapa hari kemudian adalah si Ragu chat dia mau ngajakin ngomong, tapi dia sengaja gak balas karena mungkin udah terlanjur kecewa ya. Makin stres lah si Kaira dan sering gak bisa tidur malam hari. Bahkan dengan bantuan obat pun dia tuh masih gak bisa tidur. Scene berpindah saat ayah Kaira meminta Kaira untuk membuat video promosi untuk restoran teman ayahnya. Saat itu di sana ada juga diadakan talk show bersama seorang psikolog bernama Dr. Jahangir Khan, atau kita panggil aja Jack. Nah, Kaira ini terlihat tertarik nih dengan konsultasi itu. Maka keesokan harinya pergilah si Kaira nemuin si Jack ini. Ceritalah dia tentang si Ragu yang udah tunangan ninggalin dia. Terus nanya lah dia ke dokter Jack ini, apakah harus kuambil proyek film ini di Amerika sedangkan di sana ada Ragu dan mantannya? Mereka pasti akan meledekku. Terus Jack berkata, intinya gini sih, kalau kamu gak siap lebih baik jangan. Kenapa gak milih jalan yang lebih mudah dengan gak ambil tawaran ini? Nah, kayaknya nih si Kaira setuju sama pendapat si Jack. Terus abis dari rumah Jack, baliklah si Kaira ke rumah Jackie. Dilihatnya udah ada Ragu di sana. Debatlah mereka berdua di sana. Terus si Ragu bilang kalau si Kaira itu terlalu kekanak-kanakan. Terus Kaira jawab gini, oh jadi saat ini lu bilang gua gak cukup dewasa. Terus kalau lu tidur sama gua, waktu itu gua cukup dewasa ya? Abis itu dia tuh ngusir si Ragu. Di skakmatnya lah juga Ragu sore itu putus sudah hubungannya dengan Ragu. But when it comes to sleeping with you, मैं बहुत mature हूँ, right? Amazing! What a revelation! Out! Get out! Nah, pas malamnya tuh si Kaira berniat buat tidur nyenyak, tapi di tidurnya itu dia tuh malah mimpi jatuh dari gedung tinggi terus diketawain oleh wanita-wanita yang udah menikah. Terus ke sesi terapinya, ceritalah dia ke dokter Jack tuh kalau dia tuh mimpi kayak gitu. Awalnya memang si Kaira ini menyangka kalau dia memang gadis murahan karena memiliki lebih dari satu hubungan. Tapi Jack berkata, seperti memilih kursi, kita tuh harus mencoba dulu dan menemukan kenyamanan di kursi itu. Kalau cocok ya baru kita beli. Kan gak mungkin kalau kita ngelihat kursi langsung kita beli gitu. Nah, intinya dia bilang ke Kaira kalau Kaira itu bukan murahan atau gampangan, tapi si Kaira mau menyeleksi mana yang benar-benar cocok buat dia untuk menjadi pasangan hidupnya. Dan mengenai mimpi yang ada beberapa cewek menertawakannya dalam lumpur atau wanita yang pakai baju pengantin itu cuma anggapannya kalau orang-orang meledeknya karena ia belum menikah. Padahal yang terpenting adalah dirinya, bukan
bukan perkataan orang lain. Lalu si Jack ngasih PR ke Kyra buat bicara ke orang tuanya selama 10 menit, masing-masing ayahnya 10 menit dan ibunya 10 menit. Terus pas dia pulang dari rumah Jack, dia tuh ngeliat seorang bocil yang pakai kacamata aneh, dan bocil itu mau minta diperbaiki sepedanya ke dokter Jack. Terus di perjalanan pulang, Kyra tuh coba buat ngubungin ayahnya lewat telepon, tapi dia tuh semaksimalnya cuma dapat 4 menit aja, dan itu udah paling maksimal loh. नहीं किडो का रूम साफ करवा रही थी, ये शिफ्ट करो ना। Scene berpindah ke sesi terapi Kyra di hari berikutnya. Nah, si Jack ini ngajak Kyra ke pantai. Terus si Kyra tuh bilang kalau dia tuh cuman bisa ngobrol sama ayahnya selama 4 menit dan gak bisa sampai 10 menit. Lalu si Jack ngajak Kyra main kabaddi dengan ombak pantai. Cukup seru sih katanya, karena itu yang diajarkan ayahnya Jack selama dia masih kecil. Namun untuk membawa anak Jack seperti yang dilakukan oleh ayahnya itu gak bisa, karena anak Jack itu menjadi hak asuh dari istri atau mantan istrinya itu. Jadi dia gak terlalu dekat sama anaknya. Dan faktanya si Jack ini bukanlah bujangan, tetapi sudah duda. Scene berpindah saat malam hari, Kyra dan Jackie pergi ke bar. Terus si Kyra ketemu tuh sama musisi cowok. Nah, singkat cerita tuh mereka pacaran. Nah, musisi cowok itu bernama Rumi. Tapi hubungan si Kyra dengan si Rumi itu beneran rumit banget, karena si Rumi itu ya you know lah, kalau musisi kan selalu bernyanyi. Nah, si Kyra itu kayak bosan gitu ngedengernya kalau dia nyanyi terus-terusan. Si Rumi tuh terus mutarin lagu. Bahkan tuh si Kyra pengen berhentiin lagu yang diciptain oleh si Rumi. Maksudnya berhentiin diputar. Untungnya si Rumi gak marah dan mau berhentiin lagunya demi Kyra. Can we just have the music off, please? Beberapa hari kemudian diputusin lah si Rumi oleh si Kyra tuh, karena memang Kyra jenuh dengan Rumi yang nyanyi terus-terusan. Scene berpindah ke Kyra yang datang untuk terapinya lagi. Terus di sana ada juga bocil yang ia temui beberapa minggu lalu. Nah, di sesi ini mereka habiskan dengan bersepeda aja. Scene berpindah di malam hari saat pesta kepulangan adiknya Kyra dari London. Nah, pada malam itu Kyra kayak meledak banget karena gak tahan selalu dibanding-bandingin dengan adiknya. Marahlah si Kyra, tapi si Kyra tuh gak benci sama adiknya, dia tuh cuman benci sama orang tuanya, sama paman bibinya. Pergilah dia dari rumah itu. Untungnya adiknya dengan inisiatif sendiri nyusul si Kyra dan menghiburnya. I have begun therapy. तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, just say it to me right now. Sit on my face. Come on, sit. Sit. I'm crazy. Cuckoo. Kyra's gone mad. Mad. यही सोच है ना आप सबकी? Keesokan harinya, Kyra datang ke terapi lagi dan cerita tentang masa lalunya, waktu masih menjadi bocil. Dulunya tuh ia tinggal sama kakek dan neneknya, karena kedua orang tuanya tuh gagal bisnis di dalam negeri, terus kedua orang tuanya tuh pergi bisnis ke luar negeri, ninggalin si Kyra bersama kakek dan neneknya. Si Kyra tuh nulis terus dah surat buat mamanya tuh, tapi surat itu gak dapat balasan sama sekali. Terus pas orang tuanya pulang ke India, langsung bawa adiknya. Nah, ibunya ini ngasih kasih sayang yang lebih ke adiknya. Padahal si Kyra kan emang udah dari kecil banget ya mereka tinggalkan di sana. Dia ngedenger tuh omongan kakek dan ibunya kalau ibunya memang sengaja gak balas surat itu. Terus sejak saat itu si Kyra kecil mutusin buat gak nulis surat lagi. Bahkan dia gak mau nanya-nanya lagi ke ibu atau ayahnya lagi. Terus si Jack nyuruh kalau Kyra harus mengulang kehidupannya lagi dan memaafkan semuanya dan membiarkan semua yang telah berlalu. Beberapa hari belakangan mulailah si Kyra memperbaiki diri dan memaafkan ibunya dan ayahnya serta semua orang. Sejak saat itulah dia mulai tidur dengan nyenyak lagi. Terus sampai ia menyadari kalau ia suka sama Dr. Jack. Di sesi terakhir terapinya, si Kyra pun bilang ke Dr. Jack kalau dia udah plong dengan masalahnya. Terus dia bilang lah di akhir sesinya kalau dia suka sama Dr. Jack. Dr. Jack menjawab dengan menghargai perasaan si Kyra. Dia bilang itu adalah perasaan yang wajar dan dialami beberapa pasien. Dan bahkan kalau mereka membuat hubungan di luar pasien dan dokter pun itu akan melanggar kode
etik keprofesionalannya. Untungnya Kyra mengerti dan sesi terapinya dengan Jack pun berakhir. Di akhir film kita melihat kalau si Kyra ngebuat film pendek tentang Donna Maria yang menyamar menjadi pria selama 14 tahun karena memang di zaman perang wanita gak diizinkan buat ikut berperang. Tapi Donna Maria ini punya kelebihan perang yang benar-benar sangat luar biasa sampai ia diangkat menjadi kapten. Pas Donna Maria terluka, terungkaplah identitas aslinya tuh. Untungnya tuh dia diselamatin oleh Kapten Afonso yang merupakan seorang dokter juga. Terus Kapten Afonso memberi sokongan pada Donna Maria agar menjadi dirinya sendiri. Karena Dr. Afonso itulah dia menjadi dirinya sendiri sebagai komandan wanita pertama di pasukan Portugis. Tujuan Kyra ngebuat film ini buat ngucapin terima kasih kepada Dr. Jahangir Khan atau Jack. Terus semua orang mengapresiasi film pendek Kyra ini. Nampak ada seorang pria yang berprofesi sebagai tukang mebel dan ingin mendekati Kyra. Dan setelah itu mereka pun PDKT. Film pun tamat. Untuk review dari film ini, nah katanya tuh film ini punya budget terendah yang dimainkan oleh artis sekelas Shah Rukh Khan. Tapi gak apa-apa lah ya, kalau nontonnya pun masih juga bikin speechless sama acting para tokoh di sini. Ya gak apa-apa walaupun budgetnya rendah. Terus peran Alia Bhatt sebagai Kyra atau Coco sangat menjiwai dan totalitas parah. Apalagi Shah Rukh Khan sebagai Dr. Jack, emang beneran kayak dokter terapi gitu, bukan kaleng-kaleng dah pokoknya. Dan banyak pesan positif atau motivasi dari si Dr. Jack yang secara gak langsung juga bisa memotivasi penontonnya yang kalau emang serius nyimak sih. Jadi kalau mau nonton film ini aku saranin mesti pakai subtitle Indonesia. Karena apa? Karena kata-kata yang ada di dalam film ini lumayan cukup berat dan butuh waktu buat mencernanya. Serta film ini dapat rating sekitar 7,6/10 dari IMDb. Dan aku rekomendasiin banget film ini, wajib kalian tonton bagi yang suka nonton film bergenre drama romantis ataupun motivasi. Oke, jadi sekian itu saja alur cerita plus review dari film Dear Zindagi kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja. Dan see you guys on my next video. Bye bye.